Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin hadirat, anak-anakku sekalian jamaah salat tarawih yang berbahagia. Pada malam hari ini adalah malam kedua di bulan Ramadan. Kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan sebagaimana biasanya atau ini sebenarnya komitmen pribadi saya ketika ketemu dengan bapak-bapak, saya ingin menyampaikan dua patah kata agar kita tidak pernah lalai di dalam menjaga semangat kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, terutama mengisi hari-hari kita dengan banyak amal, banyak kegiatan yang bernilai ibadah. Maka pada kesempatan hari ini, pada kesempatan malam ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan ini senantiasa memberikan inspirasi bagi kita, terutama muslimin muslimat tentunya, agar kita senang pada kebaikan, pada amal-amal soleh. Karena apa? Ibarat seorang pemain, ibarat seorang pejuang, atau kalau dalam dunia olahraga itu ada pemain, pasti ada coachnya, ada pelatihnya. Pelatih ini yang tahu betul, pelatih ini yang akan mengawal pertandingan bapak-bapak sehingga nanti di akhir Ramadan bisa memenangkan pertarungan dan bisa membawa sebegitu banyak atau begitu banyak trofi kemenangan. Trofi yang akan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, sebagai pertama apa, Bu? Rahmah. Yang pertama adalah akan dilihat oleh Allah pada malam hari ini sampai 10 akan dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Yang kedua akan mendapatkan maghfirah, ampunan. Trofi yang kedua, yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Nah, kalau ketiga trofi ini disandingkan bersama-sama, kemudian kita semuanya menjadi juara umum, maka insya Allah tempatnya di surga. Amin Allahumma amin. Nah, pentingnya coach, pentingnya pelatih di sini untuk senantiasa mengingatkan agar semangat nanti kita tidak pernah turun. Demikian kira-kira. Maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, ini mudah-mudahan bisa membawa semangat kita untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan. Yang pertama, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Meskipun hadis ini pernah saya sampaikan di forum Jumat pagi, tetapi karena ini jamaahnya lebih banyak, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mendorong kita untuk melakukan amal ibadah di luar puasa. Artinya di luar puasa kita sendiri ada amalan yang luar biasa. Yang pertama, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatas sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Ini yang pertama. Meskipun ada 5, ini mungkin malam ini hanya yang kedua saja, 1 sampai 2. Man, siapa saja laki-laki maupun perempuan tua muda hadara yang menghadiri majelis ilmi, majelis ilmu fi Ramadan, di bulan Ramadan, kataballahu lahu, maka Allah catatkan baginya bikulli qadamin, dari setiap langkah yang Bapak Ibu anak-anakku sekalian lakukan dari rumah, perjalanan dari rumah, setiap langkahnya ibadah sanatin dihitung oleh Allah ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan orang tersebut akan bersamaku, kata Nabi, akan bersamaku di bawah arsy. Nah ini, Ibu Bapak rahimakumullah, ada orang yang berpikir bahwa Ramadan ini bulan obral janji. Sebetulnya bukan obral janji, tapi memang obral pahala, melipat gandakan pahala yang luar biasa. Bisa dibayangkan 1 langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ilmu seperti ini, itu dicatat sebagai ibadah 1 tahun. Bagi orang yang tidak percaya silakan, tetapi saya mempercayainya. Seperti misalnya logika sederhana, contoh kecil saja dalam kehidupan nyata, ada orang yang berpenghasilan 1 bulan 5 juta, misalnya nih contoh. Tetapi ada orang yang berpenghasilan 1 hari 5 juta. Maka orang yang diceritakan mendapat cerita bahwa ada orang yang berpenghasilan 1 hari 5 juta, sementara dia berpenghasilan 1 bulan 5 juta, maka kepercayaannya mungkin opo iyo yo, wong aku sing jungkir balik banting tulang, apalagi
peras keringat, penghasilan hanya 5 juta, kok ada 1 bulan kok ada orang yang menghasilkan uang bersih 1 hari 5 juta. Maka logika berpikir orang yang setiap bulan berpenghasilan 5 juta akan mengatakan mustahil, betul tidak? Tetapi bagi orang yang melakukan dan orang yang sudah mengalami itu sesuatu yang biasa. Bahkan dia melihat ada orang yang berpenghasilan 70 juta per hari, bukan per bulan. Nah ini sebuah gambaran di dunia saja. Orang mempercayai, kadang orang tidak mempercayai, hanya diukur dari kacamata pandang mereka sendiri. Maka ketika disampaikan keutamaan orang datang di majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah catatkan setiap langkahnya menuju tempat majelis ilmu, 1 langkahnya dianggap sebagai ibadah 1 tahun. Bahkan tidak berhenti di situ, wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan nanti pada hari kiamat orang tersebut akan membersamaiku di bawah arsy. Nah, itulah mengapa saya menjadi teringat ketika saya kecil, ya seusia siapa ya di sini? Pokoknya usia kecil lah, usia MTS-an lah, MTS berarti SMP. SMP itu setiap Ramadan seperti ini di siang hari, pagi dan sore itu ada kajian tafsir Jalalain. Jadi saya sudah dibelikan kitabnya, kemudian ayah saya, anak-anak biasa wajar, ada malasnya, ada wegahnya, ya, ada enggaknya. Tetapi orang tua yang luar biasa, ketika itu saya merasa dipaksa. Artinya dipaksa untuk memilih pilihan yang tidak menyenangkan hati saya. Pilihan pertama adalah kalau tidak mau ngaji, ya, maka silakan bantu bapak ke sawah. Tentu semuanya berisiko. Kalau ngaji bisa ngantuk, tidak diketahui oleh ayah saya. Kalau ke sawah membantu orang tua, itu pasti juga capek yang akan didapat. Akhirnya meskipun dengan cara bagaimana, akhirnya saya memilih untuk datang di majelis ilmu. Ternyata orang tua yang sudah paham bahwa datang di majelis ilmu setiap Ramadan pahalanya luar biasa, sehingga meskipun bapak saya memerintahkan, tapi bapak saya juga mengawal, artinya datang bersama-sama ke masjid untuk kajian tafsir Jalalain pagi sampai sore terus menerus, karena itu pun tidak khatam satu gelondong tafsir itu 1 bulan Ramadan. Artinya apa, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa orang yang memahami konsep ini maka apapun akan dilakukan untuk datang di majelis ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, sampai 2 saja karena ada 5 perkara. Yang kedua, waman dawama 'alal jamaah fi Ramadan atahullahu ta'ala bi kulli raqatin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Paman dan barang siapa laki-laki maupun perempuan, tua muda, dawama yang melanggengkan, merutinkan 'alal jamaati untuk sholat berjamaah fi Ramadan di bulan Ramadan, atau Allahu ta'ala, Allah akan berikan kepadanya bi kulli raqatin dari setiap rakaat madinatan tamla'u min ni'amillah, sebuah gudang yang dipenuhi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjurannya adalah barang siapa yang merutinkan salat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dilakukan secara berjamaah, Allah akan berikan pada orang tersebut dari setiap rakaatnya, Allah berikan Madinah, sebuah gudang atau sebuah kota, tamlahu yang dipenuhi min ni'amillah, dari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa, 1 rakaat berarti kalau sholat jamaah yang kita lakukan dari subuh sampai isya ada berapa rakaat? 17 rakaat. Maka 17 rakaat akan diberikan balasan oleh Allah 17 gudang yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimakumullah, yang ketiga dan sampai 5 kita bahas besok pada malam berikutnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.